Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kasih dan kuasa Tuhan tetap dicurahkan bagi Bapak Ibu Saudara justru pada masa-masa sulit ini. Untuk itu, mari kita tetap positif dan percaya. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita simak beberapa pengumuman GMCC Online sepekan. Ibadah Dewasa Muda Online akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 secara live melalui Instagram. Pastikan saudara mengikuti ibadah ini karena di sana akan banyak sekali kesaksian dan pembicaraan-pembicaraan yang menguatkan iman kita. Ibadah khusus anak muda, TAC, dan ibadah sekolah minggu Little Kings GMCC dapat diikuti secara online pada pukul 11 melalui YouTube channel berikut ini. Bagi jemaat yang ingin mengikuti KUL secara online, dapat menghubungi nomor berikut untuk mendapatkan jadwal masing-masing KUL. Menara doa online akan diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pada pukul 18.00 sampai dengan 19.00 melalui Zoom. ID dan password dapat dilihat di Instagram berikut ini. Demikianlah pengumuman GMCC Online sepekan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Limpahkan anugerah-Mu atas setiap kami. Jumpai setiap kami Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ini yang kami alami Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku Tuhan, di hidupku
kau hebat, yes, ajaib perkasa perbuatanmu. Ayo jemaat Tuhan, nyanyikan dengan hati yang bersyukur. Ku nyanyi, yes, kekuatan yang baru kami terima dari surga. Ketika kami datang dengan hati yang terbuka sama Tuhan, kami percaya anugerah-Mu, kekuatan-Mu, sukacita-Mu melimpah atas kami Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku Tuhan, di hidupku, di hidupku, aku bernyanyi haleluya. Oh, ku nyanyikan haleluya. Hosana bagi Raja yang menjadi kekuatanku, yang menjadi pengharapanku. Engkau Allah yang berkuasa di bumi di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Dirabashanda ya lalabo, Urabatakaya shene lalabaya kabaya lalabo, Inabatakaya lalabaya she, Oramaya shene lalabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di tempat ini, sama seperti di surga. Terpujilah nama-Mu, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat namanya yang besar. Katakan amin. Sorakan haleluya. GMCC bersorakan haleluya. Hey, engkau yang merasakan bahwa kasih-Nya tercurah atasmu sore hari ini, engkau boleh mengekspresikan cinta kasih-Mu sama Tuhan. Amin. Kita mau menari buat Allah kita. Yang mau katakan amin. Yang mau bagoyang-bagoyang dikit, katakan amin sama Tuhan. Amin. Hey, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu, ku menari kalau sukacitaku. Tuhan, lagi-lagi yuk. Oh, dan ku kan menari. Ayo GMCC menari dong. Hadapan Rajaku menari, Sambil memuji-Mu, ku menari kaulah sukacitaku. Tuhan, kaulah sukacitaku. Hey, woo. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Amin. Karena Roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku, sekarang
pujian. Katakan karena roh Allah, karena roh Allah di dalamku, ku kan nari seperti raja dan menari. Di dalam hatiku, sekarang, ayo geng sesi menari, mulai yuk. Dan ku kan menari Hey, di hadapan Rajaku. menari sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku. Tuhan lagi yuk. Dan ku kan menari Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku. Tuhan, kaulah sukacitaku. Kalau Tuhan sudah bilang iya, tidak ada seorang pun yang bisa bilang tidak. Jadilah seperti apa yang Tuhan inginkan, amin. Apapun yang kau alami, kalau Tuhan sudah bukakan pintu, pasti pintu dibukakan, amin. Haleluya. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, Nobody can say saudara ikutan. When Jesus say yes, nobody can say. Ayo jemaat. When Jesus say lagi yuk. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can. One more time. When Jesus say yes, nobody can say no. Jesus say yes, nobody can Lagi say yuk. no. When Jesus say yes, Nobody can say no. when Jesus say yes, Nobody dan ku kan menari, dan ku kan menari. Oh haleluya. hadapan Rajaku menari. Sambil memuji Tuhan, Memujimu menari. ada sukacita yang besar Tuhan limpahkan atas geng sesi. Dan ku Kan menari di hadapan Rajaku menari, amin. sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacitaku. Tuhan, kaulah sukacitaku. Hey, woohoo. Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Woohoo. Tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Hey, biar pujian sembah kita sore hari ini, saudara, boleh senada dengan surga. Sebab setiap hati-hati menyembah Dia dengan segenap hati. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Amin.
pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu sembah puji namamu. Semesta berjuta sama dengan surga. Jiwa menyatu nyanyikan pujian sama dengan surga. Kami datang bersatu sembah puji namamu. Semesta bersuka sama dengan surga. Ayo sama-sama. Senada dengan surga. Sekali lagi ya saudara. Senada dengan surga. Haleluya. Pujian yang terbaik kami angkat hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Halo, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Saat ini kita sama-sama mengetahui bahwa pandemi global sedang terjadi, tidak terkecuali Indonesia juga ikut mengalami dampaknya. Banyak sekali pemutusan hubungan kerja bagi banyak kepala keluarga dari keluarga menengah ke bawah, mengakibatkan banyak anak-anak yang menjadi putus sekolah. Melalui Rumah Junior Foundation, kami mengajak untuk kita sama-sama berdonasi bagi 1.000 anak kembali bersekolah dan meraih mimpinya kembali dengan paket program yang disediakan pemerintah. Bagaimana cara berdonasinya? Yuk kita sama-sama beli kaos seperti yang saya pakai. Jangan lupa berdonasi ya, karena selalu ada harapan bagi kita semua. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya.
Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati untuk masuk dalam doa sebelum firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami selalu mengucap syukur kepadamu karena hari lepas hari kami merasakan kebaikan dan pertolongan, pemeliharaan yang tidak pernah lepas di dalam hidup kami. Dan di masa-masa yang sulit ini semakin kami melihat bahwa kekuatan kasih dan kuasa-Mu menyertai setiap kami anak-anak-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan bukan cuma terang dalam jalan hidup kami, tetapi ia adalah Engkau sendiri. Dan bila Engkau berbicara kepada kami, kekuatan yang baru turun, damai sejahtera, ada sukacita, bahkan kesembuhan terjadi dalam hidup setiap kami. Selain Engkau juga menegur, menasehati, membimbing kami, agar semua kami semakin hari menjadi semakin berkenan di hati-Mu. Urapi kami Roh Kudus, kami mau buka hati pikiran kami, dan urapilah semua kami, urapi juga hamba-Mu, agar sungguh-sungguh semakin hari kami benar menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, shalom, apa kabarnya jemaat DMCC?
dan semua rekan-rekan sepelayanan, dan juga dimanapun Bapak Ibu yang mendengarkan dan mengikuti ibadah online ini. Saya percaya kita tetap ada dalam perlindungan dan kekuatan dari Tuhan turun atas kita, karena Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah tadi kita naikkan dalam satu doa, Mazmur 91 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan saya memberikan judul khotbah pada hari ini adalah Kota Perlindunganku yang Teguh. Nah, saudara, kenapa kita menaikkan Mazmur 91? Bahkan setiap hari kita menaikkan sebagai satu doa, sebagai satu pujian, pengagungan kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa orang Israel ketika melewati masa-masa sulit, ketakutan, ada musuh yang begitu banyak, ada penyakit, ada wabah, ada kekeringan, ada penderitaan, mereka menaikkan pujian Mazmur 91 ini. Jadi Mazmur 91 itu adalah lagu yang begitu indah, yang dinaikkan oleh orang percaya ketika melewati masa-masa sulit. Tetaplah percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita untuk mampu melewati masa sulit itu. Nah, hari-hari ini juga di tengah-tengah kesusahan dan malapetaka, umumnya kita juga umat-umat Kristiani teringat akan Mazmur 91 ini. Mengenai keamanan, mengenai keselamatan, dan mengenai jaminan Tuhan yang menimbulkan pengharapan bagi orang yang percaya. Tetapi ada banyak juga orang yang bertanya, apakah kita bisa menggunakan Mazmur 91 ini untuk meyakinkan diri kita agar kita bisa terbebas dari kesulitan, penderitaan, atau pandemi COVID-19, atau resesi ekonomi yang banyak seluruh dunia ini hadapi. Ada gereja-gereja, contohnya ada satu gereja besar di Florida, di Amerika, yang mengutip Mazmur 91 ini menjadi sebagai alasan untuk menentang peraturan dari pemerintah dan kebijaksanaan kesehatan yang diberikan pemerintah, yang telah dikeluarkan pemerintah agar mereka tidak mematuhi dalam menghadapi COVID-19. Apakah seperti itu yang Mazmur 91 ini ajarkan? Di dalam Matius 4 ayat 6, iblis mengutip salah satu ayat dari Mazmur 91 ini yang berkata demikian. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Setan pun menggunakan ayat dalam Mazmur 91 ini, ayat 11-12, untuk mencobai Yesus di padang gurun. Apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus melakukan atau menerima tantangan yang diberikan iblis? Dalam ayat yang ke-7 dari Matius 4, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kita tahu bahwa Mazmur 91 ini adalah ayat-ayat yang memberikan penghiburan bagi umat Tuhan. Namun percayalah, Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk berperilaku dan bertindak tidak bijaksana atau tidak bertanggung jawab, apalagi jika tindakan kita itu membahayakan diri kita, membahayakan orang lain, keluarga, dan jemaat Tuhan. Kalau kita mengambil contoh dalam kitab Ayub dan juga perkataan Paulus kepada jemaat di Roma, kita mengetahui bahwa untuk menjadi pengikut Kristus bukan berarti saudara dan saya terbebas dari semua masalah-masalah hidup. Kita sungguh tidak kebal terhadap masalah, tapi perhatikan, kasih Tuhan Allah lebih dalam dari semua masalah-masalah yang saudara dan saya hadapi. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Mari kita pelajari apa pengharapan di dalam Mazmur 91 ini. Bahwa ketika kita mengalami masa sulit, sakit, kesulitan keuangan, masalah dalam hubungan, dalam keluarga, maka Tuhan memberikan pengharapan jika kita tinggal di dalamnya, maka Ia akan menyertai kita semua.
Jadi poin penting dari Mazmur 91 ini adalah tinggal di dalam Dia, duduk dalam naungannya, tinggal di bawah bayangannya. Artinya apa? Jadikan Tuhan itu sebagai tempat tinggal. Kalau orang Israel dulu tinggal di rumah atau dalam satu kota, maka mereka punya tembok yang mengelilingi kota itu. Nah, tembok itu menjadi tempat perlindungan mereka terhadap serangan-serangan musuh. Waktu kita tinggal di dalam naungannya, kita tetap bisa menghadapi persulitan. Kita bisa menghadapi permasalahan, tetapi Tuhanlah yang menjadi perlindungan bagi kita. Apa artinya? Hidup dengan iman, percaya kepada Tuhan, arahkan pandangan dan hati kita, pikiran, perkataan dan perbuatan kita kepada Kristus Yesus. Luangkan waktu dengannya, renungkan kebenaran firman-Nya, dan jangan cuma berdoa untuk memohon dan meminta, tetapi mendengar apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Itu artinya tinggal di dalamnya. Tuhan akan menjawab kita mencari sesuatu ketika kita memanggilnya. Saudara ingat nggak ketika kita masih kecil, atau kita mungkin punya anak-anak yang masih kecil atau cucu-cucu yang masih kecil, ketika kita minta sesuatu kepada orang tua kita dan mereka menjawab dengan berkata tidak. Seringkali kita berpikir bahwa kita tidak akan menerima jawaban dari orang tua kita. Padahal sebenarnya kita belum mengerti apa arti dari perkataan tidak yang kita dengar itu. Ini sama halnya pada waktu kita mencari Tuhan, memohon perlindungannya, tetapi perlindungannya bisa berbeda pada waktu yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Perlindungan dari masalah, perlindungan sewaktu kita melewati masalah. Sebagai manusia kita ingin melihat dan mengalami perlindungan Tuhan yang menjaga kita dari segala masalah sehingga kita tidak mengalami masalah itu, saudara. Tentu Tuhan mampu. Tuhan mampu melakukan itu semua. Namun terkadang cara Tuhan melindungi kita semua dalam bentuk kekuatan, dalam bentuk penyertaan yang memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kita berjalan menghadapi keadaan sulit yang kita alami. Saya kutip ya perkataan daripada Rasul Paulus, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Intinya begini, saudara. Kadang-kadang perlindungan Tuhan itu datang di akhir. Kita kan inginnya di depan, saudara ya. Di depan persoalan masalah. Artinya sebelum kita masuk ke dalam persoalan masalah itu. Kenapa Tuhan berikan di akhir? Supaya saudara dan saya mengerti Tuhan itu melihat secara global semua persoalan hidup manusia. Dari awal dan akhir Dia punya rencana yang baik, yang indah. Dia melihat jauh lebih besar, lebih luas dari kita bisa melihat persoalan itu. Kita cuma melihat begini, persoalannya uang. Kita cuma melihat begini, persoalannya sakit. Kita cuma melihat persoalannya karena komunikasi. Tetapi Tuhan melihat bukan cuma soal uang, bukan cuma soal sakit, bukan cuma soal komunikasi. Dia bisa melihat ada persoalan-persoalan lain yang lebih besar. Jadi apapun keadaan saudara dan saya hari ini mungkin dalam keadaan yang tidak baik ataupun dalam masa sulit atau berjalan dalam lembah kekelaman itu, tetaplah yakin dan percaya bahwa di ujung pada akhirnya yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, bagi saudara dan saya, lebih daripada orang yang menang karena Tuhan menyertai setiap kita. Itu artinya kita tinggal dalam naungan El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Dia yang ada menyertai setiap kita. Nah, apa respon kita jadi sekarang, saudara? Saya kutip ya, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, "Aku akan tetap bersuka cita
Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan dari Yesus Kristus. Saudara, kenapa Paulus di tengah kesulitannya bisa berkata, aku tetap bersuka cita? Karena aku tahu bahwa kesudahan akhir daripada kesulitannya ini adalah keselamatanku. Saudara perhatikan, kata keselamatan itu bukan cuma mati lalu masuk surga. Enggak. Kata selamatan itu artinya apa? Perlindungan, pemeliharaan, kelegaan, kelepasan, kecukupan. Itu artinya keselamatan yang Tuhan beri selama kita ada di dalam dunia ini. Dan tentu pastinya juga dalam kehidupan kekal bersama dengan Dia di surga. Jadi artinya kita bisa bersuka cita bukan karena persoalan kita selesai, tetapi kita tahu bahwa akhir daripada persoalan itu adalah pasti kita dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Kita masih belum selesai dalam pandemi COVID-19, saudara. Kita juga masih melihat begitu banyak prediksi-prediksi para ahli keuangan mengenai keadaan ekonomi yang tidak baik ke depan ini. Tetapi yang hari ini Tuhan berbicara buat saudara dan buat saya. Kita memasuki satu dimensi yang baru. Kita memasuki kehidupan new normal. Semua akan berubah. Tetapi percayalah, ada satu yang tidak akan berubah. Kasih Tuhan buat kita semua tetap sama. Dulu Dia tolong banyak hamba-hamba Tuhan. Hari ini juga Dia tetap tolong hamba-hambanya, anak-anaknya dari segala penderitaan dan cobaan ini. Dia menyertai, Dia membimbing waktu kita masuk dalam lembah kekelaman. Yakin dan percayalah, tetap bersukacitalah, tetap miliki sukacita Tuhan, karena itulah kekuatan bagi kita. Tinggal di dalam naungannya, tinggal dalam kota perlindungannya, karena Dialah satu-satunya yang menjadi andalan dalam hidup saudara dan hidup saya. Amin. Sebelum nanti kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sementara Bapak Ibu mempersiapkan anggur perjamuan kudus, mungkin tidak ada yang mendapatkan seperti yang biasa kita dapatkan dan terima di waktu di gereja-gereja dalam ibadah offline kita. Apa yang ada di tempat Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian, misalnya ada biskuit, ada roti, jadikanlah itu roti. Tidak ada anggur tapi ada air, tidak ada masalah. Jadikanlah itu anggur. Karena dengan iman kita makan, dengan iman kita minum. Inilah tubuh anak domba Allah yang dipecahkan. Inilah darah anak domba Allah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Persiapkan anggur perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau berdoa terlebih dahulu. Bila ada Bapak Ibu yang hari ini memerlukan pertolongan Tuhan, rasanya tidak ada harapan, takut, khawatir, bimbang. Tapi setelah kau mendengar kebenaran firman Tuhan, kota perlindungan kita, tempat perlindungan kita yang paling aman itu ada di dalam naungannya. Fokus dan tetap percaya. Tuhan tidak tinggalkan saudara. Ada doa yang belum dijawab, tidak masalah. Karena pada akhirnya kita mengerti di akhir semua yang ini kita akan mengetahui lebih daripada pemenang. Itulah yang Tuhan beri buat kita. Ayo, angkat tangan kanan saudara. Saya mau berdoa. Oh rabba syakarabayataka rabba. Bina rabba handa rabba sikaralabayataka. Oh rabba syakaralataka rabba. Hambamu berdoa kepadamu Bapa Surgawi. Waktu dulu kau tolong hamba-hamba Tuhan. Dan kami melihat pertolonganmu tidak pernah salah. Selalu tepat pada waktumu Tuhan. Dan sekarang pada saat yang bersamaan ini, hamba memohon dan berdoa kepadamu, jamah setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Ada yang di dalam rumah, ada yang dalam perjalanan, mungkin ada yang di kantor, ada di tempat-tempat lain yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Hari ini aku berkata dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah jadilah kuat. Yang susah dihiburkan Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan. Hubungan-hubungan dalam rumah tangga dipulihkan Tuhan. Yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Dan aku berdoa Tuhan, Engkau
Kau berjanji orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya tidak pernah jadi peminta-minta roti. Semua hidup dalam kecukupan, bahkan kelimpahan berkat Tuhan. Agar hidupnya juga jadi berkat buat banyak orang lain. Dalam nama Yesus, hidupmu diberkati Tuhan. Agar engkau juga jadi berkat buat banyak orang lain yang memerlukannya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang mari kita mengangkat roti. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak mengambil perjamuan kudus. Mari kita mengangkat roti ini. Dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun kau berada yang sangat dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan cawan. Lalu kita angkat tinggi-tinggi dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Letakkan cawan saudara. Ucapan syukur kepada Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Tidak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan dan lupakan kami. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih buat Yesus Kristus yang telah datang mempersembahkan tubuh, bahkan juga dicurahkan darahnya untuk pengampunan dan keselamatan hidup setiap kami yang percaya kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita dalam Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan sebelumnya kita akan mengakhiri ibadah dengan berkat dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, bukalah hatimu, arahkan pikiranmu kepada kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan beri di dalam hidupmu. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, terimalah berkat, damai dan sejahtera-Nya yang berlimpah-limpah, kasih dan setia yang tidak pernah berkesudahan, bahkan dijadikannya baik apa yang engkau kerjakan dan berhasil. Kemanapun kau melangkah, Dia menyertaimu dengan keberuntungannya, agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus semakin dipermuliakan dan hidupmu dapat jadi berkat buat banyak orang yang memerlukannya, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.